Kembali lagi dengan saya dari persamaan regresi berganda. Marilah sekarang kita menginterpretasi atau mengasumsikan atau memberikan statement atas persamaan regresi berganda yang telah kita hitung nilainya dari koefisien variabel di atas. Lalu bagaimana kita memaknai dari persamaan ini, saudara? Itu kita harus memberikan interpretasi. Baik, yang pertama kita mulai dari konstanta, itu sebesar 32,674. Ini memberikan makna bahwa jika variabel bebas secara keseluruhan, baik WCT, DER, current ratio, dan grow dianggap 0, maka nilai ROS sebesar 32,674. Dan yang kedua, koefisien regresi WCT sebesar negatif 0,0 ya, negatif 0,049. Ini menyatakan bahwa setiap penurunan, karena dia negatif berarti dia mengalami penurunan. WCT 1 kali, karena dia rasio perputaran maka 1 kali, maka dia akan meningkatkan ROS sebesar 4,9 atau negatif 4,9%. Kemudian koefisien regresi DER sebesar negatif 0,006. Ini menyatakan bahwa setiap penurunan DER 1% maka akan meningkatkan ROS sebesar 0,6%. Selanjutnya yang poin keempat, koefisien regresi current ratio sebesar 0,362 atau negatif 0,362. Ini menyatakan bahwa setiap penurunan current ratio 1% akan meningkatkan ROS sebesar 36,2%. Kemudian yang terakhir, yang 5, koefisien regresi grow ya. Ini grow masuknya. Ini grow. Ya. Sebesar 0,209 menyatakan bahwa setiap kenaikan grow 1% karena nilainya positif, maka meningkatkan ROS sebesar 20,9%. Nah, itu tadi cara membaca dan interpretasi dari hasil persamaan regresi yang telah kita hitung bersama. Ini persamaan regresinya, kemudian ini adalah interpretasinya. Jadi tidak cukup dengan hanya menghitung persamaan regresinya saja, akan tetapi kita harus menjabarkan atau memberikan nilai interpretasi asumsi dari persamaan di atas. Baik saudara, kita masuk pada uji hipotesis. Apa yang dimaksud dengan uji hipotesis? Nah, uji hipotesis ini adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui ya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau variabel independen terhadap variabel dependen. Ini terdiri menjadi 2 bagian atau 3 bersama uji parsial, itu uji sendiri-sendiri ya, kemudian uji hipotesis simultan, uji bersama-sama, dan uji koefisien determinasi. Baik, kita masuk kepada uji T atau uji parsial, uji sendiri. Maksudnya uji sendiri adalah uji dari masing-masing nilai T-nya ya. Nah, pada tabel ini, tabel koefisien ya, ada koefisien Anda masing-masing nanti. Yang manakah yang menunjukkan nilai T hitung? Nah, T hitung pada tabel ini adalah ini ya, yang ada logo T-nya. Ini adalah nilai koefisien dari T itu sendiri ya. Kemudian ini adalah nilai signifikannya untuk uji T. Jadi bisa menilai hipotesisnya melalui T hitung dengan nilai signifikan. Ya, kalau signifikan kita harus bandingkan dengan 0,5%, 0,05 atau 5%. Apabila dengan T hitung kita harus membandingkan dengan T tabelnya. Baik. Sebelum kita menerjemahkan masing-masing uji T hitungnya, kita masuk kepada T tabel. Bagaimana mencari nilai T tabelnya, saudara? Mencari T tabel syaratnya adalah DF
derajat kebebasan sama dengan N dikurangi K. Apa itu N? Adalah jumlah variabel. Kemudian K adalah, maaf, N adalah jumlah variabel. Sebentar ya. N adalah jumlah data dan K adalah jumlah variabel. Dengan syarat konstantanya adalah 5% dibagi 2, maka diperoleh DF-nya. Karena di sini 5 variabel datanya 10 tahun, 5 kali 10 maka 50 dikurangi dengan 5 jumlah variabel maka 45. Itu DF-nya 45. Dan konstantanya 5% dibagi 2 atau 0,05 dibagi 2 maka 0,0225. Menyatakan bahwa nilai T tabelnya sebesar 2.014. Nah, ini yang mau kita cari. Dari manakah nilai T tabel yang menunjukkan 45 dengan DF 45 dengan konstantanya 0,025. Kita lihat di sini uji T-nya. T tabel. Kita lihat 0,025. Kita lihat di atas, saudara. Nah, ini adalah 45. Ini menunjukkan nilai T tabel. DF-nya adalah 45 karena 50 kurangi 5 tadi 45, dan probabilitasnya derajat kebebasannya 5% dibagi 2, jadi 0,025. Ini menunjukkan nilai T tabel. Baik, untuk mencari T tabel ya sudah kita bahas. Nah, sekarang kita merujuk pada nilai tabel di atas, maka kita dapatkan nilai working capital koefisiennya negatif 0,24, DR-nya 0,237, current rasionya negatif 0,519, grow-nya adalah 0,77. Ini ya. Ini yang diambil. Ini ya, oke. Maaf, revisi di sini 1089. Nah, ini nilai 1089. 1089. Ini. 1089. 1089 ya. Nah. Maka dengan kesimpulan di atas, dari data T hitung di atas dengan T tabel yang kita peroleh, dari kesemua nilai T hitung itu menunjukkan di bawah angka T tabel. Maka secara keseluruhan baik WCT, DR, current ratio, dan grow itu tidak mempunyai atau tidak terdapat pengaruh terhadap grow, tidak terhadap ROE atau terhadap profitabilitas. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada uji simultan atau uji F, itu uji hipotesis yang kedua. Dengan hipotesis kita lihat aktivitas modal kerja, leverage, liquidity, dan grow. Ini adalah bagian dari variabel bebas ya. Ini bagian dari variabel bebas, tidak berpengaruh kalau H0, HA-nya ini memberikan pengaruh secara simultan atau secara bersama-sama. Dengan dasar keputusan sama. Nah, ini tabel yang kita gunakan adalah tabel ANOVA. Apa itu ANOVA? Analysis of Variance. ANOVA, Analysis of Variance. Dengan dasar pengambilan keputusan saudara, itu kita menggunakan dua kemungkinan ya. Dengan nilai F hitung sebesar 0,548 dan nilai signifikansinya sebesar 0,710 ini. Signifikannya, kemudian ini F hitungnya. Kemudian setelah mencari nilai F hitung dan signifikannya, maka kita harus mencari namanya F tabel. F tabel dengan nilai DF1 dan DF2. Ini syaratnya. Untuk DF1 K-1, K adalah jumlah variabel keseluruhan, K-1. Dan DF2 N-K, maka DF1-nya adalah 5 kurangi 1. Dari mana 5? 5 adalah jumlah variabel. Kurangi 1 maka 4, dan DF2-nya adalah N-nya 50, dikurangi 5, 45. Dengan 5% atau 4,45, maka nilai F tabelnya, kita lihat. Nilai F tabelnya ya, F tabelnya 45 ya. Ini hanya adalah 4 di sini karena 5 kurang 1 adalah 4, maka nilainya adalah 2,58.
2,58 ya. Ini ada nilai F tabelnya.